persiapan alat yang harus dipersiapkan adalah leaflet, kemudian alat tulis. Monggo Bu, silakan masuk. Mari Bu, silakan duduk. Ya. Sebelumnya saya tirinya terlebih dahulu ya Bu. Ya. Perkenalkan Bu, nama saya Tri Apriliana, saya bidan yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, saya mau konseling program kehamilan untuk menjadi orang tua yang baik. Oh iya, hari ini saya akan memberikan konseling bagaimana cara persiapan menjadi orang tua yang baik dan benar. Nah, nanti prosedurnya saya akan menjelaskan, tapi sebelum saya memberikan konseling, saya akan menanyakan seputar identitas ibu dan ini suaminya ya? Ya. Ya, kemudian nanti saya akan memberikan konseling mulai dari pentingnya persiapan orang tua, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan dalam menjadi orang tua yang baik dan benar. Nah, tujuannya agar ibu dan suami bisa lebih siap lagi menjadi orang tua yang baik dan benar. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Ya. Apa Ibu sudah siap, Ibu dan Bapak? Sudah. Kita mulai saja ya Pak, Bu. Untuk namanya? Mimin. Nama suami? Suroyo. Umur Ibu? 22 Umur tahun. suami? 30. Agama? Islam. Islam semua ya. Untuk Ya. suku? Suku Indonesia. Indonesia. Dua-duanya ya Bu. Ya. Untuk pendidikan terakhir suami dan istri? Suami dan istri saya SMP. Ya, suami. SMP. Pekerjaan istri dan suami? Saya ibu rumah tangga. Kalau suami? Wira swasta. Status pernikahannya ini? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Kalau untuk alamatnya? Alamatnya Wonosobo. Nomor HP yang bisa dihubungi? 085 Ya. 227 Ya. 219 Ya. 201. Sebelumnya sudah pernah hamil? Belum. Pernah keguguran? Belum. Berarti ini baru mau program ya? Ya. Baik, nanti selanjutnya saya akan memberikan konseling mengenai persiapan menjadi orang tua. Apa Ibu sudah siap? Sudah. Baik, kalau Ibu sudah siap, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui tentang persiapan menjadi orang tua? Belum. Gak apa-apa ya Bu, kalau belum nanti kita belajar bareng. Di sini ada leaflet, nanti saya sambil menjelaskan. Ya. Yang pertama adalah pentingnya persiapan menjadi orang tua, yaitu adalah setiap orang tua itu diharapkan, bapak dan ibu diharapkan sudah siap menjadi orang tua yang baik dan benar dan mampu memahami dan memenuhi kebutuhan dasar si anak. Agar apa? Agar bisa mengikuti tumbuh kembang anak dengan baik dan benar. Sampai sini cukup jelas? Ya. Kemudian apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah perencanaan keluarga, persiapan kehamilan, kemudian persiapan psikologis, persiapan finansial, persiapan laktasi, dan persiapan adaptasi anak kandung atau jika ini merupakan kehamilan yang kedua. Kemudian kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perencanaan keluarga. Nah, perencanaan keluarga ini meliputi merencanakan usia pernikahan. Usia pernikahan yang baik adalah 20-30 tahun. Kemudian menjalin hubungan baik antara pasangan, kemudian keluarga lainnya, dan sekelompok sosial. Yang selanjutnya adalah persiapan kehamilan, kemudian kehamilan anak pertama, kemudian mempersiapkan jarak kelahiran antara anak pertama dan anak kedua, kemudian berhenti melahirkan di usia lebih dari 35, kemudian mampu merawat dan mendidik anak dengan memenuhi kebutuhan dasar anak. Yang pertama kita akan bahas persiapan kehamilan. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan pada program hamil ini? Yang pertama adalah persiapan fisik. Nah, persiapan fisik ini meliputi seperti pemeriksaan TTV atau tekanan darah, respirasi, suhu, kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan darah rutin, kemudian golongan darah, protein urin, atau pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian yang kedua adalah persiapan gizi, status gizi. Nah, bagi calon ibu hamil itu diharapkan bisa memenuhi gizi. Nah, gizi yang harus dipenuhi adalah gizi yang seimbang dan baik seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian makan-makan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lainnya. Nah, minum air putih juga penting Bu. Minimal itu 18 atau sehari 1 liter. Kemudian menghindari kopi dan teh. Kemudian bisa dengan minum tablet tambah darah untuk mencegah anemia, dan bisa dengan minum asam folat untuk program hamil itu sendiri. Nah, yang selanjutnya
selanjutnya adalah imunisasi TT. Bagi calon ibu wajib imunisasi TT itu 5 kali. Yang selanjutnya adalah kesehatan mental ibu. Nah, calon ibu hamil dan ibu hamil ini dilarang stres karena kalau misalkan stres itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan janinnya. Yang selanjutnya adalah persiapan psikologis. Nah, ini sangat penting ya Bu, karena berkaitan dengan masalah-masalah dalam rumah tangga. Ini juga harus dibicarakan oleh bapaknya atau suaminya untuk apa saja yang dibicarakan untuk menghadapi apa. Yang pertama adalah perubahan, karena ibu hamil itu kan nanti hormonnya akan naik ya, jadi itu akan membuat banyak perubahan. Dia harus dibicarakan agar apa, agar ketika ada masalah kalian berdua sudah lebih siap lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan finansial. Nah, finansial ini adalah persiapan dana. Mulai sekarang ibu dan bapak sudah harus mulai menabung jika ingin mempersiapkan kehamilan. Agar apa, kan tidak semua ibu hamil itu bisa lahiran normal, bisa saja lahiran secara sesar. Kalau kemungkinan nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ibu dan bapak sudah punya uang untuk uang tersebut untuk membayar hal-hal jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya adalah persiapan laktasi. Nah, ini sangat penting banget ya Bu. Persiapan laktasi ini bisa dimulai dari mempersiapkan tadi gizi yang seimbang, kemudian minum air putih. Kemudian ibu mulai sekarang sudah harus bisa melihat-lihat bagaimana sih cara teknik menyusui yang baik dan benar. Kemudian sering-sering membersihkan puting payudara. Kemudian harus optimis bisa memberikan ASI secara eksklusif kepada anaknya selama minimal 2 tahun. Nah, yang selanjutnya ini karena ibunya belum pernah hamil, yang selanjutnya saya akan memberikan konseling tentang adaptasi saudara kandung. Sebenarnya tidak perlu, tapi jika ibu menginginkan tetap menginginkan konseling ini akan saya berikan. Gimana Bu? Ya, jika nanti misal ibu sudah punya anak pertama, nah otomatis anak pertama ini harus dikasih tahu Bu, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kecemburuan atau persaingan antara anak pertama dan anak kedua. Nah, caranya apa? Yang pertama adalah memberitahu sejak awal tentang kehamilannya. Kemudian yang kedua mengajak anak pertama untuk ikut merasakan gerakan janin adiknya. Kemudian mengikut sertakan anak pertama untuk ikut mempersiapkan alat-alat persalinan, persiapan persalinan seperti itu. Kemudian membimbing dan kemudian membantu anak dan mendampingi anak membantu anak menyesuaikan perubahannya, karena kan akan menjadi seorang kakak. Kemudian memberikan profil adiknya, seperti mungkin memberikan foto USG. Kemudian mengajak si anak untuk ikut pada waktu pemeriksaan kehamilan. Seperti itu. Saya sudah selesai menjelaskan. Apakah ibu sudah paham? Ya. Ada yang ibu tanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ibu tanyakan, untuk mereview kembali apakah ibu benar-benar sudah paham atau belum. Tadi untuk persiapan kehamilan apa saja yang harus dipersiapkan? Ya, gizi. Kemudian pemeriksaan TT. Ya, berarti ibu sudah paham ya. Kalau untuk persiapan finansialnya Harus menabung. Oh ya, berarti ibu sudah paham. Untuk evaluasinya cukup baik. Sebentar ya Bu, saya datang lagi bila ada keluhan. Tapi kalau tidak ada keluhan nggak usah datang. Apakah ada yang ibu tanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ibu tanyakan, terima kasih ya Bu untuk kerjasamanya. Kemudian cuci tangan dan melakukan dokumentasi.